saya baca beritanya kamu tuh banyak sekali prestasi ya dan menjadi penasaran adalah kenapa pingin sekolah ke luar negeri dan seperti apa sih susahnya dan struggle-nya untuk mendapatkan scholarship seperti itu? Kalau misalnya sebelumnya terima kasih banyak ya kayak buat CNN udah invite Deris, such an honor for me to be here dan baru nyampe banget dari Amerika ya. Kalau misalnya untuk kuliah di luar negeri memang cita-cita dari kecil cita-citanya. Mungkin karena ingin lebih explore potential dan bagaimana kita bisa melihat berbagai macam perspektif di berbagai macam dunia gitu ya, belahan dunia dari berbagai macam lapisan masyarakat di dunia ini, dan itu yang bakal nge-enhance dan what is my life purposes, why and how, dan itu aku udah ikut banget terjun ke dunia internasional gitu ya, dapat international exposure dari zaman SMP. Jadi emang awalnya aku ke SMP dulu di SMP 2 Ciamis, dapatkan exchange ke Malaysia di SMK Presin 141 Putrajaya, terus SMA juga mendapatkan international exposure ke Australia di Patterson River Secondary College, dan di situ mulai banyak hal-hal yang aku ingin dapatkan lagi dan lagi bisa mendapatkan ilmu untuk diterapkan di Indonesia. Tapi balik lagi sih, sebelum aku ingin keluar negeri memang aktif banget di Paguyuban Monjajaka Ciamis sama Forum Generasi Berencana, di mana aku aktif 9 tahun untuk melakukan pengabdian diri, pemberdayaan pemuda, human development, social culture, dan juga bagaimana peningkatan life skill improvement ya buat teman remaja, dan khususnya di education, quality, dan access. Dari 9 tahun itu akhirnya aku melihat bahwa aku ingin mencerdaskan kehidupan bangsa, Kak. Dari sekian lama aku menjadi youth leader ya, dan aku melihat bahwa banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa aku terapkan dari luar negeri yang bisa nantinya menjadi undagi dan bawa lagi ke Ibu Pertiwi. So I think alasan pertama yang tadi menjadi alasan luar negeri itu ya meningkatkan potensi diri, kapasitas diri, dan menjadi pribadi yang lebih mendapatkan banyaknya perbedaan insight yang bisa aku terapkan di Indonesia gitu. Dan Indian kan ingin membangun Ibu Pertiwi ini. Gitu. Ya kalau saya riset tadi, Dery sudah sempat bahkan mencoba university di Indonesia ya. Ingin jadi dokter bahkan. Dulu ya. ingin jadi dokter. Tapi ternyata malah justru fail dan dapatnya di luar negeri gitu ya. Nah kalau tadi menarik adalah Anda mengatakan di luar negeri itu pasti memberikan, enrich kamu punya knowledge, memperluas jaringan, kemudian juga nanti rencananya akan memberikan itu lagi ke orang Indonesia, masyarakat terutama pemuda. Kenapa harus di luar negeri? Apa di Indonesia pendidikannya tidak cukup bagus? Sebenarnya mau dimanapun kita berada, namanya pendidikan kan sudah memberikan suatu pengetahuan ya. Jadi dari tenaga pendidiknya, dari lingkungannya. Cuman ketika aku bisa luar negeri, itu yang menjadi alasan pertama tuh kita bisa mengenal dan mendapatkan interaksi dengan berbagai macam lapisan masyarakat as a global citizens. Jadi di situ kan kapasitas kita di challenge untuk keluar dari zona nyaman kita, yang bisa kan kalau di Ciamis ya. Sekarang ketika kita berinteraksi dengan global society, bagaimana kita bisa mendapatkan wide perspective dan enrich our knowledge dari berbagai macam values dari mereka juga. Di situ kan aku mempelajari pengalaman untuk menjadi orang yang lebih tangguh lagi, lebih kuat, lebih banyak mandiri lah gitu ya. Di situ aku banyak juga momentum-momentum yang dapat dari berbagai macam perspektif multi stakeholders atau dari misalnya professorsnya dan lingkungannya. Itu membuat aku pribadi menjadi platform untuk exploring potential yang aku bisa lihat, oh ternyata di dunia ini seperti ini ya, misalnya di negara ini seperti itu, dan akhirnya aku bandingkan apa yang bisa aku terapkan di Indonesia. Dan maksud aku dengan semua pendidikan Indonesia bagus gitu, tapi aku ingin dapatkan tadi perspektif lain ketika aku kuliah di luar negeri itu seperti apa, menjadi diaspora yang bisa memperkenalkan Indonesia di mata dunia juga gitu. Jadi banyak sekali additional perspective dan poin yang aku bisa sampaikan kenapa aku ingin kuliah di luar negeri akhirnya. Tapi bukan berarti kalau misalnya di Indonesia, karena pas itu kan nggak lulus ya di Indonesia, misalnya ke PTN aku nggak lulus, di PTS misalnya kayak di UI, di Unpad nggak masuk, tapi kan bukan berarti itu bukan jadi the end of my life gitu. Tapi aku merasa bahwa maybe ya Allah udah memberikan jalan aku di sini, dan akhirnya aku kuliah di PTS dulu kan di Presiden University, dan which is itu yang menjadi base aku kenapa aku mendapatkan ilmu-ilmu, oh ternyata di Indonesia seperti ini, dan aku bisa bandingkan, dan in the end bisa diberikan lagi insight-nya buat di Indonesia. Ya, dan bahkan Anda mencetak sejarah sebagai yang pertama ya, sebagai BEM ataupun Presiden University di Columbia tadi ya. Menariknya apa dan kenapa Anda memilih posisi itu, kemudian membawa sekitar 1.500 student ya? Seperti apa itu struggle-nya untuk dapatin posisi itu? Pasti akan ada debate, ada campaign seperti itu ya? Itu sebenarnya pas aku nyampe ke Amerika di Columbia University in the City of New York, agak telat ya sebenarnya. Aku udah 43 hari telat karena visa sebenarnya. Jadi kan aku mendapatkan beasiswa LPDP ya untuk kuliah di
S2 di Columbia University mengambil Master of Public Administrations. Dan di sana memang ada namanya the Student Organizations atau Student Association-nya, atau kita sebut BEM ya, disebutnya SIPASA gitu. Di SIPASA kita menaungi lebih dari 1.500 mahasiswa S2 dan S3 di Fakultas SIPA dari Master of International Affairs dan Master of Public Administrations. Nah, the reason why aku ingin menjadi posisi tersebut ya, karena pertama aku ingin meningkatkan human development di SIPASA dengan mengkontribut apa yang aku punya. Karena kecintaan aku terhadap dunia pendidikan, education quality, youth empowerment aku lakukan lebih dari 9 tahun, aku merasa bahwa I think I want to give more to international exposure yang bisa membawa nama Indonesia di mata dunia lagi gitu. Dan I think we have it gitu. Dan I do believe dengan kapasitas yang aku punya dibantu dengan teman-teman semua, aku bisa bekerjasama meningkatkan performance dan pengalaman di SIPA gitu. Di School of International Public Affairs. Di sana pun ada alasan tersendiri aku membawa platform atau kampanye ya, kampanye yaitu Unity in Diversity for Our Community atau Bhinneka Tunggal Ika. Aku terinspirasi dari Bhinneka Tunggal Ika, tapi ada satu filosofi yang memang aku pegang yaitu Genta Mandaya. Genta dari bahasa Sanskerta yaitu lonceng atau bell dan atau suara gema ya. Mandaya artinya moving heaven to earth atau empowerment, di mana aku ingin using all the voices dengan semua suara ini menggemakan para pemberdayaan masyarakat dan organisasi tersebut untuk dalam social causes dan advokasi tertentu. Dan masalahnya di SIPA itu kan banyak nih masyarakatnya dari berbagai macam lapisan masyarakat dan belahan dunia. Dengan background-nya beda, culture-nya beda, bagaimana aku bisa unite everyone dalam satu platform, karena even though we are different, but we are united as one community gitu. Dan di situ lagi prosesnya pertama kita ada administratif. Jadi kita seleksi kampanye apa, program apa, dan secara LGBT-nya kita masuk nggak sih gitu. Yang kedua, kita adanya campaign program, di mana kita satu hari kita mengkampanyekan yang tadi, dan ada 2 minggu kita kayak kampanye, dan kita memberikan suatu dampak, apa sih yang kita bisa kontribusikan dalam 1 tahun. Dan aku mendapatkan caranya yaitu gastrodiplomasi. Aku memasak makanan Indonesia di awal tuh untuk kampanyenya. Jadi kayak aku tahu anak SIPA suka makan nih. Jadi sambil aku bisa ngobrol-ngobrol, jadinya aku di publik tuh ngantri di kantin tuh untuk memberikan makanan tadi sambil ngobrol-ngobrol gitu. Jadi kayak sambil ngobrol kayak coffee and chat gitu. Baru setelah itu 2 minggu kampanye, baru ada debate itu malamnya kita ada kayak semacam pemilu lah ya, debate night dan juga candidate statement, speech. Jadi kandidatnya itu ada 1 orang Amerika, 1 orang Kanada, dan aku pribadi. Cuma akhirnya 2, aku dan orang Amerika. Dan alhamdulillah pas debate dan besoknya voting, dan alhamdulillah aku mendapatkan posisi menjadi pemenang gitu. Jadi saya dari voting tersebut dan memberikan amanah dan tanggung jawab yang besar ya buat meningkatkan performance 1.500 mahasiswa tersebut. Tapi yang jadi pilarnya itu kan banyak ya kayak. Jadi kayak BEM-nya tuh bedanya tuh lebih kayak kita terjun langsung ke mahasiswanya. Kita mengolah dari dananya juga, kita kerja sama dekan-dekannya dengan berbagai macam stakeholder, networknya seperti apa. Misalnya kita ada masalah akademik, kita bagaimana ketika ada anak-anak terhadap akademik itu kita bantu terjun. Terus kayak mereka ada intern dengan misalnya nggak dibayar nih internnya, ada kan misalnya ada unpaid internship ya. Kita bagaimana bisa membantu dengan dana untuk stipend mereka saat intern. Terus kayak ada regulasi, ada berbagai macam subsidi lah, terus event-event untuk national interest-nya, dan culture perspektif seperti apa, diversity-nya, equity, inclusion-nya, sampai berbagai macam pilar tentang peningkatan tadi social life-nya di mahasiswa tersebut. Sampai ya kita bangun program intercollaboration dengan memimpin 40 komunitas lebih dan berbagai macam stakeholder dari dekan-dekan tersebut. Jadi it's very tough jobs somehow, tapi dengan berbagai macam kerjasama, trust, mutual understanding, dan togetherness dari semua orang, kita united, guyub lah ya. Jadi bareng-bareng dengan sesama member-member SIPASA. Gitu. Kalau tadi secara internal di Columbia University, tapi ada juga punya prestasi lain, jadi delegasi resmi Indonesia di UN ECOSO Youth Forum. Dan bisa diceritakan seperti apa? Di Youth Forum itu apa yang Anda suarakan? Jadi memang agenda UN ECOSOC Youth Forum atau Economic Social itu memang agenda tahunan biasanya. Dan itu membawa seluruh pemuda-pemudi dari berbagai macam belahan dunia untuk speak out dan voice out what they want to advocate gitu dengan topik-topik yang sudah ditentukan. Dan kita membawa nama SDG ya, namanya SDG 2030. Kita tahun ini membahas berbagai macam poin-poin SDG yang memang interconnected dengan one another. Ada 4 yang kita jadi topik utamanya, tematik isusnya. Kalau dari membawa tematik mengenai infrastructures, innovations, dan juga industri. Di situ dari menjadi perwakilan dari Kemenpora ya. Jadi alhamdulillah dari Kemenpora ada pemilihan seleksi untuk 4 orang dari pemuda-pemudi Indonesia yang dikirim langsung ke ECOSOC di New York untuk menyuarakan hal tersebut. Dan dari situ membawa filosofi dan juga pengalaman kapasitas diri sebagai youth leader
dan juga President's Columbia University dan juga aktif di daerah ya. Jadi aku bagaimana bisa melokalisasikan SDG programs di Indonesia dan juga bagaimana pengalaman dari as a youth leader membawa dampak terhadap education access, innovation, karena kan alhamdulillahnya aku melihat bahwa even though sekarang lagi COVID-19 dan after COVID-19 dan juga recovery-nya, but then kita bisa melihat bahwa banyaknya pemuda-pemuda Indonesia dan juga in the world, mereka punya play pivotal role dan juga crucial role untuk membangun tadi achieving the SDGs itu sendiri. Dan bagaimana kita bisa, aku menyuarakan namanya intergenerational approach dan multi stakeholder untuk memberikan tadi pembangunan dari inovasi, industri, dan aku melihat sendiri secara kasat mata gitu. Dan juga witnessing bagaimana pemuda-pemuda itu aktif meningkatkan misalnya economic development, penggunaan teknologi, misalnya dari startupnya sendiri, entrepreneur, dan education dalam reformationnya sendiri gitu kan. Dan alhamdulillah emang aku dulu perjalanan sama Ristek Dikti dan juga Novo Learning memberikan education platform bahasa Inggris dan aplikasi dan motivasi dari Sumatera sampai Papua. Dan aku memberikan dampak benefit untuk education improvement, quality, dan juga teknologi. Bagaimana benefit teman-teman semua yang dari remote areas juga gitu kan, bersama berbagai macam stakeholder yang mungkin ketika mendapatkan tadi ya exposure communities, mereka nggak bisa reach sampai ke dalam. Tapi alhamdulillah aku bisa bantu bridging the gap antara dari remote areas, dari local communities, dan juga dari multi stakeholder yang aku bantu gitu. Dan alhamdulillah di situ banyak banget kata-kata ketika lah bagaimana kesenjangan education dan juga empowerment dari Indonesia yang which is sekarang pemerintah pun banyak sekali bantu untuk membangun peningkatan pendidikan kualitasnya. Tapi kan maksudnya masih ada lah orang-orang yang secara development tuh masih ada harus di-develop gitu. Dan aku melihat sendiri bagaimana mereka harus lewatin electricity yang kurang gitu kan. Harus lewatin desa, jembatan, atau misalnya beberapa desa harus susah masuk ke sekolahnya gitu dengan aksesibilitas yang kurang. Tapi mereka mau datang ke kampus dan bisa berinteraksi dengan Deris. Dan aku tanya, what do you want to do ketika kalian punya education access dan proper yang bagus? Dan mereka bilang kayak, aku ingin membantu keluarga saya. Aku ingin membantu komunitas saya. It touched my heart karena ketika itu akhirnya mereka bilang, Kak Deris, terima kasih banyak telah memberikan harapan dan mimpi. Aku nangis Kak, aku langsung kayak, karena walaupun aku di situ beda privilege-nya, tapi aku merasa bahwa aku coming from them juga, karena aku kan bukan dari keluarga yang kaya raya ya, tapi aku keluarga sederhana di mana aku ada filosofi dari bahasa Sunda yaitu sili asah, sili asih, sili asuh, di mana aku selalu memegang hal tersebut dari keluarga aku. Dan di situ aku merasa bahwa aku pun datang dari keluarga yang sederhana, dari Ciamis juga, dari daerah, tapi aku mendapatkan privilege untuk international exposure. Dan di situ aku merasa bahwa this is time for me to give it back to community, dan bagaimana aku bisa memberikan dampak lagi dan kontribusi buat bangsa dengan cara mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan itulah menjadi turning point aku untuk menjadi suatu youth leader yang ingin menginspirasi buat teman-teman semua dan membangun bangsa dan Ibu Pertiwi ini. Dan itu aku bawa ke forum di ICOSOC Youth Forum. Dan di situ aku membahas bagaimana negara-negara, kan ada banyak ya, ada dari ASEAN-nya, ada dari Asia, Middle East, American, European, kita satu persatu sinergikan to be heard and to be seen gitu. Bagaimana kita suara pemuda-pemudi di dunia itu bisa terdengar dan di trust sama di older atau previous generation. Makanya kita ada namanya intergenerational approach dan multi stakeholder approach dan strategiknya. Karena sekarang bagaimana orang-orang di luar sana mau trust the youth gitu. Kalau misalnya kita nggak, misalnya karena kan kita the next generation, we play the pivotal role, dan dari older generation pun harus percaya dong. Makanya ada youth mainstreaming and they need to believe kepada diri kita gitu, bahwa kita bisa menjadi tombak untuk penerus bangsa dan ya untuk membangun negara-negara di sini gitu. Wow, such a inspiring story ya. Terima kasih banyak Kak. Topik, mudah-mudahan kamu bisa memberikan enlightenment terkait dengan bagaimana generasi muda tadi diberi trust, kemudian juga mereka seen and to be heard, terutama trust dari pemerintah dan juga sekitar untuk bisa lebih baik lagi. Betul. Terima kasih Deris untuk waktunya, sayang sekali terbatas. Next time kita akan berbincang lagi ya.